saya Grace Febrina Titania Zaluku dengan NIM 21K10052. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai algoritma genetika mata kuliah Artificial Intelligence. Baik, langsung saja. Dapat kita ketahui, algoritma genetika dikembangkan pertama kali oleh John Holland di Amerika Serikat pada tahun 1970. Algoritma genetika merupakan teknik untuk menemukan solusi optimal dari permasalahan yang mempunyai banyak solusi. Teknik ini akan melakukan pencarian dari beberapa solusi sampai mendapatkan solusi terbaik sesuai dengan kriteria atau yang disebut dengan fungsi fitness. Kali ini saya mengambil salah satu problem, yakni traveling salesman problem atau yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Seorang salesman harus mengunjungi sejumlah N kota. Setiap kota setidaknya dikunjungi satu kali. Dari kota terakhir, salesman harus kembali lagi ke kota awal. Maka dari itu, carilah tujuan yang ingin dicapai dengan mencari rute terbaik. Bisa dilihat, ini adalah implementasi algoritma genetik pada travel salesman problem menggunakan Google Colab. Misal, ada 5 kota yang akan dikunjungi. Kota A, kota B, kota C, kota D, dan kota E. Masing-masing kota dinyatakan dengan koordinat X dan Y, seperti kota A 0,0, kota B 3,4, kota C 1,4, kota D 5,6, dan kota E 7,7. Nah, penerapan algoritma genetika untuk menyelesaikan TSP. Yang pertama adalah kita melakukan inisialisasi populasi untuk memunculkan sejumlah solusi awal, kemudian dari inisialisasi itu memilih individu dengan proses seleksi. Dari yang sudah diseleksi, maka dapat diterapkan ke reproduksi yang berisi crossover dan mutasi untuk menghasilkan solusi baru. Solusi baru akan dipakai untuk mengatur populasi dengan konsep elitism atau mempertahankan individu elit, sehingga akan didapatkan populasi baru. Kemudian kita ulang lagi, lakukan seleksi, kemudian kita manipulasi dengan reproduksi untuk mendapatkan populasi. Nah, begitu seterusnya sampai mendapatkan kriteria yang sesuai, yakni yang terbaik. Dan itu akan menjadi outputnya nanti seperti itu. Baik, langsung saja kita menuju Google Colab untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi, algoritma genetika tadi. Nah, bisa kita lihat pertama di sini kita mengimport atau memanggil sebuah library. Bisa dilihat seperti ini. Coba kita run. Oke, jalan. Kemudian yang kedua itu kita harus membuat daftar kota. Jadi kota pertama itu titik koordinatnya 0,0. Kota kedua itu 3,4 dan seterusnya, bisa dilihat di sini. Nah, kenapa saya mulai dari 0,0? Karena di dalam Python indeks itu dimulai dari 0, maka saya buatlah jadi 0,0 seperti itu. Makanya kotanya nanti kalau kita print itu jadi 5. Nah, ini saya print, nanti akan tampil jumlah kotanya seperti itu. Kota 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5. Kemudian di sini kita melakukan inisialisasi populasi secara acak dengan memanfaatkan fungsi random. Maka kita dapat membangkitkan solusinya. Di sini ada def ini populasi untuk membangkitkan populasi awal dengan input ukuran populasi dan jumlah kota. Kemudian inisialisasi variabel itu untuk menyimpan nilai dari populasi, inisialisasi variabel P maksudnya. Nah, di mana saya buat P itu semacam matriks. Baris itu sebagai ukuran populasi dan kolom sebagai jumlah kota. Jadi dapat dinyatakan sebagai matriks 2 dimensi. Nah, kita
pada bagian ukuran populasi itu akan saya bangkitkan 4 populasi. Kemudian saya print hasilnya. Saya print hasilnya. Apabila solusinya nanti berubah-ubah, itu karena saya memanfaatkan fungsi random seperti itu. Bisa kita run. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya itu kayak matriks gitu. Kemudian membuat fungsi objektif. Jarak yang diukur adalah jarak Euclidean. Nah, bisa dilihat seperti ini. Ada ukuran populasi, jumlah kota, matriks jarak, matriks jaraknya, S-type, menggunakan float. Ada land, daftar kota juga. Nah, di sini ada return. Return itu matriks jarak untuk mengembalikan matriks jarak. Ya, seperti itu. For-nya itu untuk pengulangan. Kemudian fit P itu variabel yang merupakan fungsi objektif. Nah, di sini saya print lagi untuk memunculkan hasil seperti ini. Coba di run. Nah, muncul hasil seperti ini. Lanjut untuk seleksi menggunakan metode turnamen. Ukuran turnamen K sama dengan 2, jumlah induk yang dipilih adalah 2. Induk itu tipenya integer. Bisa dilihat seperti ini, jumlah induk sama dengan 2. Ya, seperti ini. Nah, di sini saya print lagi untuk memunculkan hasil. Coba di run. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian rekombinasi menggunakan metode partially mixed crossover atau PMX. Jumlah anak yang dihasilkan adalah 2. Nah, di sini menggunakan crossover. Pada dev itu terdapat induk yang akan dioperasikan nantinya. Nah, di situ akan dipisahkan menjadi induk 1 dan induk 2 dan anak 1 dan anak 2. Seperti itu. Untuk PMS crossover itu menggunakan satu titik untuk dibagi menjadi 2 segmen sehingga bisa dilanjutkan dengan bilangan random R1 randian. Untuk induk 1 dan 2 akan mengcopy nilai yang ada dalam matriks induk itu sendiri. Kemudian ini ada print lagi. Ini contoh hasil, coba kita run ulang. Nah, ini hasilnya seperti itu. Kemudian di sini bisa kita lihat ada mutasi dengan swap. Indeks kota yang di swap pada kedua anak sama. Di situ saya membandingkan bilangan random pada R1 dan R2. Untuk memastikan R1 lebih kecil dari R2, maka R2 itu harus menjadi R1, begitu sebaliknya, seperti itu ya. Kemudian kita run. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Ini anak sebelum mutasi dan ini anak setelah mutasi, seperti itu. Kemudian kita masuk ke elitism. Di sini bisa dilihat seperti ini, terdapat nilai populasi awal seperti itu. Di sini saya lakukan print lagi untuk memunculkan hasil seperti ini. Coba saya run lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian saya masuk ke prosedur GA. Di sini saya lakukan inisialisasi parameter. Bisa dilihat ada BCX, PM, ukuran populasi sama dengan 4, maksimal generasi sama dengan 5. Kemudian saya inisialisasi populasi, saya lakukan evaluasi P, print induk, print anak juga. Nah, di sini saya print lagi untuk memunculkan hasil seperti ini. Coba kita run ulang. Nah, hasilnya akan seperti ini nanti. Kira-kira seperti itu penyelesaian saya menggunakan Google Colab, penyelesaian traveling salesman problem menggunakan metode
genetik algoritma seperti itu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kurang lebihnya kita sama-sama pelajari lebih lanjut juga, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. I've been zoning. You know that I could get you more, a little more, whatever you need.